Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu materi segi 4. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai bangun datar segi 4 per segi panjang. Yang akan kita bahas di sini adalah sifat-sifatnya, keliling, dan luas ya. Sebelum kita masuk pembahasan, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk gambaran awalnya, segi 4 yang akan kita bahas itu ada persegi panjang, persegi, ada jajar genjang, kemudian ada yang namanya belah ketupat, terus ada layang-layang, yang terakhir kita akan bahas mengenai trapesium. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai persegi panjang. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Coba diperhatikan, di sini kita akan bahas mengenai sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang mana aja? Kita lihat ya, di sini sisinya ada AB berhadapan dengan CD ya, sejajar ya. Nah, AB dan CD ini sama panjang. Kemudian ada BC dan AD. Bisa kita tulis seperti ini. AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD, artinya sama panjang. Nah, sejajarnya bisa menggunakan simbol seperti ini ya. AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Yang kedua, persegi panjang itu memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, di sini ada sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Karena siku-siku berarti besarnya sama nih semua, 90 derajat. Yang ketiga, memiliki diagonal yang sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Nah, diagonalnya yang mana? Coba. AC dan BD. Nah, itu sama panjang. Berarti bisa kita tulis AC sama dengan BD gitu. Mudah ya? Coba kita bahas contoh soal tentang sifat-sifat persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Di sini Miss gambar persegi panjang, kemudian dinamai titik-titik sudutnya ada A, B, C, D. Nah, coba apakah bangun tersebut merupakan persegi panjang? Jelaskan alasanmu. Nah, kita bisa menggunakan pengertian tadi tuh. Ya, ini persegi panjang ya. Karena apa? Karena memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku AB sejajar CD yang warna biru ya. BC sejajar dengan AD yang warna merah. Keempat sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D sama-sama sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi ini termasuk persegi panjang gitu ya. Yang B, jika panjang AB 12, maka panjang DC atau CD berapa? Nah, karena sama nih, kan berhadapan ya, itu akan sama besar ya. Berarti CD atau DC juga 12 cm. Kalau misalkan AD-nya 6, AD 6, BC berapa? BC juga 6 karena berhadapan dan sejajar ya, sama panjang jadinya. Soal yang kedua nih. Apa yang dapat kamu simpulkan dari panjang setiap sisinya? Nah, kalau dilihat dari sisinya berarti bisa kita tulis seperti ini, bahwa AB
sama dengan CD, artinya sama panjang ya. Kemudian ada BC sama panjang dengan AD. AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD gitu ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini jika AB 12 cm, kita tulis di sini ya 12 cm AB-nya, BC 5 cm, terus ada AO 10 cm, sudut ya, ini sudut AOB 120 derajat. Coba kita lihat AOB berarti di sini ya 120 derajatnya, dan OBA kita ikuti garisnya, titik sudutnya berarti yang B ya, di sini 30 derajat. Nah, yang ditanyakan besar sudut AOD berarti yang sebelah sini yang tanda tanya warna merah. Terus ada sudut BOC berarti sebelah sini ya yang tanda tanyanya warna biru. CBO berarti di titik sudutnya B nih yang sebelah sini, tapi ya tanda tanyanya warna hijau. Kemudian yang B, poin B itu ditanyakan pasangan garis yang sama panjang. Itu ya yang mana aja ya. Coba kita mulai dari sudut AOD. Ini kan yang tanda tanya warna merah ya. Nah, kira-kira hubungannya apa dengan yang sudah diketahui? Di sini kan udah diketahui 120 derajat. Nah, ternyata mereka sudutnya saling berpelurus. Karena berpelurus berarti kan totalnya 180 ya. Nah, untuk sudut AOD berarti 180 dikurang sudut AOB. AOB-nya sudah diketahui di soal ya. 120 berarti 180 dikurang 120 hasilnya 60 derajat. Kemudian BOC-nya coba kita cek ya, BOC yang tanda tanya warna biru. Nah, kalau yang AOD-nya udah ketemu nih 60, ada hubungannya nggak nih sama yang BOC? Ada ya, bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti besar sudutnya sama besar ya. Karena tolak belakang berarti AOD-nya juga 60 sama BOC-nya BOC-nya 60 derajat juga sama seperti sudut AOD. Kemudian yang terakhir CBO yang ditanya nih, CBO yang tanda tanyanya warna hijau. Nah, kira-kira kan berkatannya sama sudut yang 30 derajat nih. Ada nggak hubungannya? Ada ya. Ini hubungannya saling berpenyiku. Kalau berpenyiku berarti totalnya 90 derajat. Nah, berarti untuk mencari sudut CBO 90 derajat dikurang OBA yang sudah diketahui itu. Jadi 90 dikurang 30 hasilnya 60. Poin B. Pasangan garis yang sama panjang. Nah, berarti kan di sini ada AB sama dengan CD yang warna biru ya. Kemudian ada BC sama dengan AD yang warna merah garisnya. Yang terakhir itu diagonalnya sama panjang. AC sama dengan BD ya. Oke, soal terakhir untuk sifat-sifat persegi panjang di sini contohnya. Sebuah bangun datar memiliki diagonal-diagonal yang sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah. Jika panjang salah satu diagonalnya 20 cm dan panjang diagonal yang lain 3x plus 2 cm, tentukan nilai x. Nah, di sini bentuknya persegi panjang ya. Diagonalnya kan sama nih. Diagonal itu bisa kita simbolkan dengan huruf D ya. Berarti D1 diagonal pertama akan sama dengan diagonal kedua. D1-nya 20 cm. Oh, di sini D1-nya Miss ambil yang ada X-nya ya. Supaya variabelnya ada di sebelah kiri. 3x plus 2 itu akan sama dengan
20 gitu. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel ya. Yang ada variabelnya tetap di ruas kiri, yang tidak ada kita pindahkan ke kanan, berarti lawan dari penjumlahan itu pengurangan. Sehingga 3x sama dengan 20 dikurang 2. 3x sama dengan 18, 3x artinya 3 dikali x, lawan dari perkalian adalah pembagian. Sehingga x sama dengan 18 dibagi 3, ketemu hasilnya x-nya 6 cm. Oke, sekarang kita bahas mengenai keliling persegi panjang. Nah, kalau keliling berarti di tepian-tepiannya nih, garisnya aja ya. AB, kemudian BC, terus ada sisi CD dan AD. Nah, garis-garis tersebut kita jumlahkan saja, berarti bisa kita tulis seperti ini nih. Kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, AB itu di dalam persegi panjang disebutnya panjang. Kalau yang BC dan AD disebutnya lebar. Berarti AB ini bisa kita kasih simbol atau kita ganti sama P ya, artinya panjang. Jadi panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar lagi gitu ya. Nah, kalau mau kita ringkas ya, di sini dijumlahkan, berarti kan ada 1P ditambah 1P ya, hasilnya kan 2P ditambah sama 2L ya. Kita bisa ubah seperti ini bentuknya ya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Itu untuk rumus kelilingnya. Nah, sekarang luas persegi panjang. Kalau luas berarti hasil kali panjang sisi-sisi yang berdekatan. Nah, di persegi panjang kan tadi sebutannya ada panjang, ada lebar ya. Nah, kita tinggal kalikan saja. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar ya. Coba dipahami, tidak perlu dihafal ya. Nih, kayak misalkan keliling aja. Kalau misalkan mau pakai penjumlahan sisi-sisinya boleh. Mau pakai rumus yang 2 kali panjang tambah lebar juga boleh. Sama aja ya. Coba kita ke contoh-contoh soalnya. Di sini hitunglah keliling dan luas persegi panjang jika panjangnya 8, lebarnya 6. Berarti kan tadi kelilingnya kita pakai rumus ini ya. 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 2 dikali 8 ditambah 6. 8 tambah 6 dulu kita kerjakan ya. Berarti 2 dikali 14. 2 kali 14 hasilnya 28. Kalau mau cara penjumlahannya boleh 8 ditambah 8 lagi kan 16 ya. 16 terus yang 6 tambah 6 12. Berarti 16 tambah 12 itu hasilnya nanti terakhirnya juga 28 cm. Jadi sama aja. Kalau luasnya gimana? Luasnya tinggal dikalikan aja antara panjang dan lebar. 8 kali 6 hasilnya 48. Satuannya cm persegi ya, pangkat 2. Kalau keliling cm aja, pangkat 1 ya. Ini satuan panjang, kalau yang luas berarti satuan luas. Contoh selanjutnya, diketahui keliling persegi panjang adalah 20 meter jika sisi terpanjang atau P-nya ya, panjangnya itu 5x min 2 meter dan sisi lainnya boleh kita sebut dengan lebar, itu 3x min 4 meter. Tentukan panjang masing-masing sisinya. Di sini maksudnya adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Karena diketahuinya keliling, berarti kita pakai rumus keliling. 2 dikali panjang tambah lebar. Kelilingnya kan sudah diketahui ya 20, berarti bisa kita ubah 20 sama dengan 2 dikali panjangnya
dimasukkan bentuk aljabarnya 5x min 2. Kemudian ditambah sama yang lebarnya nih atau sisi lainnya. 3x min 4. Kita selesaikan yang sejenis dulu ya, yang ada x-nya nih. Berarti kan 20 sama dengan 2 dikali 5x tambah 3x, hasilnya 8x. Min 2 min 4, udah utang lagi, berarti jadinya min 6 gitu ya. Oke, di sini kan 20 sama dengan 2 dikali sama bentuk aljabar ya di sini ya. Nah, bisa kita kerjakan seperti ini. Jadi 2-nya kita pindah ke ruas kiri karena ini artinya perkalian, maka kebalikan dari perkalian adalah pembagian, sehingga bisa seperti ini. 20 dibagi 2 itu sama dengan 8x min 6. 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 sama dengan 8x min 6. Boleh kita pindah ya, seperti ini sama saja. 8x min 6 sama dengan 10. Kita membuat supaya variabelnya ada di sebelah kiri. Kalau mau tetap di sebelah kanan juga nggak masalah ya. 8x itu sama dengan min 6-nya pindah ke kanan ya, jadi ditambah 6, sehingga 8x sama dengan 16. 8x artinya 8 dikali x, kalau mau nyari x-nya berarti dibagi 8. 16 dibagi 8, hasilnya x sama dengan 2 gitu. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah masing-masing sisinya, yaitu sisi terpanjang, itu bentuk aljabarnya 5x min 2, 5x artinya 5 dikali x, x-nya kita dapat 2 ya, berarti 5 kali 2 dikurang 2, 5 kali 2 10, 10 dikurang 2 8 meter. Kemudian sisi lainnya atau lebarnya, ini bentuk aljabarnya adalah 3x min 4, x-nya kita ganti 2, berarti 3 dikali 2, 6, 6 dikurang 4, 2. Hasilnya 2 meter gitu. Next, luas suatu persegi panjang 162 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 9 cm, berapa cm panjangnya? Nah, di sini kan yang disebut luas ya, berarti kita pakai rumus luas. Panjang kali lebar. Luasnya sudah diketahui 162, berarti L-nya kita ganti sama angka 162. 162 sama dengan panjang kali lebarnya sudah diketahui 9. Kita ganti gitu. Karena yang ditanya adalah P-nya, berarti kan yang pindah si 9-nya ya. Nah, kebalikan dari perkalian 9 adalah dibagi 9. Jadi P itu 162 per 9. Ini Miss pindah ya, nggak apa ya. Kalau mau 162 bagi 9 baru sama dengan P itu juga boleh ya. Sehingga nanti dihitung hasilnya P sama dengan 18 cm. Selesai. Soal terakhir, Pak Yusuf mempunyai tanah berbentuk persegi panjang yang luasnya 320 meter persegi. Jika perbandingan panjang dan lebar tanah tersebut adalah 5:4, tentukan ukuran tanah tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan variabel X ya, karena kan yang diketahui perbandingan. Nah, kita cari dulu nih X-nya untuk mengetahui ukuran sebenarnya. Karena di sini yang dibahas ada luas, berarti kita pakai rumus luas, panjang kali lebar. Luasnya diketahui, berarti L-nya kita ganti dengan angka 320. P-nya itu kan yang perbandingannya 5 ya. Nah, kita kasih 5X di sini dikali L-nya. L-nya perbandingannya 4, berarti di sini kasih 4X. 320 sama dengan 5X dikali 4X. 5 kali 4 kan 20 ya. X kali X itu X pangkat 2. Ingat ya, ini perkalian beda sama penjumlahan. Jadi dikalikan. X-nya jadi kuadrat atau pangkat 2.
Untuk memperoleh X kuadratnya berarti 20-nya harus pindah ke sebelah kiri. Artinya lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi X pangkat 2 itu sama dengan 320 dibagi 20. Hasilnya 16. X-nya gimana? X-nya berarti akar dari 16. Hasilnya 4 ya. Sudah ketemu X-nya, baru kita cari panjangnya. Panjangnya itu tadi kita misalkan 5X, berarti 5 dikali 4. Hasilnya 20 cm. Untuk lebarnya, berarti kita pakai pemisalan 4X, berarti 4 kali 4. Hasilnya 16 cm ya. Sampai di sini untuk pembahasan persegi panjang. Semoga bisa dipahami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.